Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita akan membahas tentang elliptical construction atau kalimat elif. Oke ya. Elliptical construction adalah penggabungan dua kalimat yang sama agar kalimat tersebut lebih singkat tanpa mengurangi artinya, dengan tujuan untuk menghindari pengulangan kata. Kita lanjut. Ya, elliptical construction dibagi menjadi dua bentuk. Ya, elliptical construction is divided into two forms. Ya, apa saja? Yaitu dalam bentuk positif dan dalam bentuk negatif. Ya, sekarang kita lihat dalam bentuk positif ya. Ya, dalam bentuk positif ini dibagi menjadi dua rumus juga ya. Kita bahas yang rumus pertama dulu ya. Oke ya. Rumus yang pertama yang A. Ini rumusnya and so. Ini kita artikan dan begitu juga. Plus auxiliary verb atau kata kerja bantu. Ya, kata kerja bantunya apa saja? Ada do, ada does, ada did, ada is, ada am, ada are, ada was, ada were. Oke ya. Plus subject. Oke ya, atau subjek. Ini rumus yang pertama. Oke ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Oke, ada dua kalimat. Oke ya. Kalimat yang pertama, he works every day. Kalimat kedua, I work every day. He works every day, dia bekerja setiap hari. I work every day, saya bekerja setiap hari. Dari dua kalimat ini kita gabung menjadi satu kalimat. Ya, dengan menggunakan kalimat ellip ya, atau elliptical construction. Dengan cara yang pertama. Ya, oke ya. Maka menjadi he works every day and so do I. Ya, kalau kita artikan dia bekerja setiap hari dan begitu juga saya. Oke ya. Oke. Ini menggunakan cara yang pertama. Oke, ada kata so do I. Oke ya. And so do I. Ini ya. Ya, auxiliary verbnya ini do. Kenapa menggunakan do? Karena tensesnya present tense. Oke ya. Maka menggunakan do. And so do I. Dan begitu juga saya. Jadi nggak perlu diulang-ulang kalimatnya. Seperti he works every day and I work every day. Nggak usah. Kita gunakan kalimat elif atau elliptical construction. Ya, dengan cara rumus yang pertama ini ya. He works every day and so do I. Oke, jelas ya? Oke, kita lihat lagi contoh yang kedua. I speak English. Ya, saya berbicara bahasa Inggris. She speaks English. Dia berbicara bahasa Inggris. Oke, ya. Dua kalimat ini kita gabung menjadi satu kalimat. Maka menjadi ya, I speak English and so does she. Ya, saya berbicara bahasa Inggris dan begitu juga dia. Oke ya. Ya, kenapa does? Karena ya, subjeknya she ya. Ini tensesnya present tense ya. Oke. Oke, jelas ya? Oke, kita lihat lagi contoh yang ketiga. Kita gunakan past tense ya. Tensesnya past tense sekarang. Contoh ketiga. He went to Bali last year. Dia pergi ke Bali tahun lalu. I went to Bali last year. Saya pergi ke Bali tahun lalu. Oke, kita gabung menjadi satu kalimat. Maka menjadi he went to Bali last year and so did I. Ya, dia pergi ke Bali tahun lalu dan begitu juga saya. Oke ya.
Kalau dia tensesnya past tense, oke ya, kalimatnya menggunakan past tense, maka kita gunakan ya ini did, oke ya. Oke. Oke ya. Nah, ini beberapa contoh dengan menggunakan rumus yang pertama. Oke, cukup jelas ya. Jadi kalau rumus yang pertama itu subjeknya di belakang, oke ya. She, I itu subjek di belakang, oke ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Oke, masih ada nih ya. Contoh keempat, kita gunakan to be ya. She is a student. I am a student. Dia adalah seorang pelajar. Saya adalah seorang pelajar. Oke, kita gabung jadi satu kalimat. Maka menjadi she is a student and so am I. Dia adalah seorang pelajar dan begitu juga saya. Oke. Oke, jelas ya? Oke. Ya, kita lanjut. Sekarang kita menggunakan rumus yang kedua. Rumus yang kedua, oke, yang B. N plus subject plus auxiliary verb do, does, did, is, am, are, was, were plus 2. Oke ya. Pada rumus yang kedua ini subjeknya kita letakkan di depan setelah N, oke ya. Kalau yang tadi kan rumus pertama subjeknya di belakang ya. Ya, kalau rumus yang kedua subjeknya di depan, oke ya. Oke ya. Terus diakhiri dengan kata to. To ini kita artikan juga. Oke ya. Kita lihat contohnya. He works every day. I work every day. Dia bekerja setiap hari. I work every day. Saya bekerja setiap hari. Oke, kita gabung menjadi satu kalimat. Maka menjadi he works every day and I do too. Dia bekerja setiap hari dan saya juga. Oke ya. Oke, jadi rumus yang kedua, oke ya. Pada rumus yang kedua, subjeknya diletakkan di depan, oke ya. Auxiliary verb-nya mana? Ini do, oke ya. Kemudian to, oke ya. Oke. Oke, jelas ya? Ya, he works every day, I work every day. Oke. Oke, sekarang kita lihat lagi menggunakan rumus pertama dengan rumus yang kedua. Oke ya. Ini kalimatnya masih sama ya, kalimat yang tadi ya. He works every day, I work every day. Kita gunakan dua rumus ya, rumus yang pertama dan rumus yang kedua. He works every day and so do I. Or you can say he works every day and I do too. Oke ya. Ini rumus yang pertama. Oke ya, ini rumus yang kedua. Oke ya. Ya, jadi kalian bisa mengatakan he works every day and so do I, atau he works every day and I do too. Oke ya. Oke, jelas? Cukup jelas ya? Oke, kita lanjut. Ya, sekarang bentuk negatif. Kalau yang tadi kan positif ya, sekarang bentuk negatif. Ya, ini juga ada dua rumus juga nih. Ya. Rumus yang pertama, and plus neither plus auxiliary verb do, does, did, is, am, are, was, were plus subject. Oke ya. Bedanya apa sama bentuk positif? Kalau bentuk negatif, kita menggunakan kata neither and neither. Artinya begitu juga, and neither dan begitu juga. Kalau positif kan tadi ada kata so ya. Oke, tapi kalau negatif ini kita ganti menjadi neither. Oke ya. Artinya begitu juga, and plus neither auxiliary verb do, does, did, is, am, are, was, were plus subject. Ini yang pertama. Ya, cara yang kedua. Oke, rumus yang kedua, and plus subject auxiliary verb do, does, did, is, am, are, was, were plus not plus either.
juga. Oke ya. Kalau di positif kan ini to ya. Kalau dalam bentuk positif to. Tapi kalau bentuk negatifnya, to-nya kita ganti menjadi either. Oke ya. Oke ya. Oke. Ini bentuk negatif. Kita lihat contohnya sekarang. He does not work. I don't work. Ya, dia tidak bekerja, saya tidak bekerja. Maka kita gabung menjadi satu kalimat. Menjadi he does not work and neither do I. Dia tidak bekerja dan begitu juga saya. Oke, itu cara yang pertama ya. Menggunakan neither do I. Ya. Ya, auxiliary verbnya do karena dia tensesnya simple present tense. Or atau you can say he doesn't work and I don't either. Oke ya. Atau ya he doesn't work and I don't either. Atau menggunakan cara yang kedua pakai either. And I don't either. Ya, dia tidak bekerja dan saya juga. Oke ya. Nah, ini auxiliary verbnya don't, oke ya. Kemudian do, the auxiliary verbnya. Oke ya. Oke, cukup jelas? Oke ya. Oke. Kita lihat lagi. Oke, masih ada contoh berikutnya dalam bentuk past tense ya. They did not go to Bali last year. Mereka tidak pergi ke Bali tahun lalu. I didn't go to Bali last year. Saya tidak pergi ke Bali tahun lalu. Ya, kita gabung menjadi satu kalimat. Maka menjadi they did not go to Bali last year and neither did I. Or they did not go to Bali last year and I didn't either. Ya, mereka tidak pergi ke Bali tahun lalu dan begitu juga saya. Atau mereka tidak pergi ke Bali tahun lalu dan saya juga. Oke ya, jelas? Oke. Ya, saya kira cukup jelas sekali ya. Oke. Oke. Saya kira cukup ya pembahasan tentang elliptical construction. Oke ya. I think that's all for today. Thank you for joining my class. Okay, don't forget to subscribe, like, and share. Oke ya, jadi jangan lupa subscribe, like, dan share ya agar channel ini dapat terus berkembang dengan baik. Okay, see you next time.